Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum memulai materi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, dengarkan pantun Islami terlebih dahulu. Salat subuh saat fajar. Setelah sholat, bunga disiram. Siapa yang malas belajar, masa depan akan suram. Anakku jin turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, agar tercapai semua keinginan. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu indahnya kehidupan bermakna. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya keyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Iman mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut iman dan amal soleh secara beriringan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya kepada Tuhanmu lah mereka bertakwa, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itu olah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Iman tidak akan terlepas dari adanya rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, iman kepada hari akhir. Adapun cara beriman, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini keberadaan Allah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang diciptakan,
menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, mengenal sifat-sifatnya, mempelajari dan memahami nama-nama serta sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yaitu dalam Asmaul Husna, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Adil. Menjalankan perintahnya, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larang-larangannya, seperti mengerjakan sholat, puasa, dan berbuat baik. Dan yang harus kita tinggalkan, seperti maksiat dan hal-hal yang dilarang. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib dan tidak memiliki nafsu. Cara beriman kepada malaikat adalah: 1. Meyakini keberadaan mereka, percaya bahwa malaikat itu ada meskipun kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, mengenal tugas-tugas mereka, mengetahui tugas-tugas yang diberikan Allah kepada para malaikat, seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang membagikan rezeki, dan malaikat Israel yang mencabut nyawa. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup bagi manusia. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah: 1. Meyakini keberadaannya. Kita harus percaya bahwa semua kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, adalah benar. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang menyempurnakan semua kitab sebelumnya. Kita harus menjadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari, membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran dan wahyu kepada umat manusia. Cara beriman kepada Rasul-Rasulnya adalah: 1. Meyakini kerasulan Allah, percaya bahwa para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, adalah utusan Allah yang jujur dan benar. Yang kedua, meneladani akhlak mereka, mengambil pelajaran dari kisah hidup dan akhlak mulia para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh terbaik dalam berucap dan bertindak. Dan yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar sering disebut dengan takdir, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Cara beriman kepada qada dan qadar adalah: 1. Meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersikap ikhlas dan tawakal, menerima setiap takdir dengan lapang dada jika mendapatkan kebaikan, bersyukur jika mendapatkan suatu musibah, akan bersabar dan berusaha. Dan yang keenam, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir dan akan ada kehidupan abadi di akhirat. Cara beriman kepada hari akhir adalah meyakini adanya kematian dan kebangkitan. Kita harus percaya bahwa setiap manusia akan mati dan dibangkitkan kembali di akhir atau hari kiamat.
Yang kedua, menyiapkan bekal. Kita harus meyakini bahwa setiap perbuatan di dunia akan dihisap atau dihitung dan ada balasannya, yaitu surga dan neraka. Keyakinan ini mendorong kita untuk selalu beramal soleh dan menjauhi yang namanya maksiat. 2. Hakikat Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu ke generasi berikutnya sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan yusin ihsan yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik, berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan, ihsan di sini diterbagi menjadi dua macam. Satu, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadah seolah-olah kita melihat Allah, dan jika tidak mampu maka meyakini bahwa Allah melihat kita. 2. Ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, menerima dan memperlakukan setiap pemberian, baik yang tampak baik maupun yang buruk di mata manusia, dan penuh kesadaran dan harus bersyukur. Yang keempat, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya, maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh dalam realitas kehidupan kita, semisal pelaksanaan sholat yang tertunda karena urusan dunia sehingga tidak dilakukan pada waktu atau malah mungkin tidak dikerjakan. Zakat yang seharusnya dikeluarkan tidak disalurkan. Puasa yang tak terlaksana karena alasan lapar dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian kelima, urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menapaki jalan ihsan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad, raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Makam-makam yang dimaksud merupakan karakter inti yang dimiliki ada 6 unsur. 1. Taubat, berjanji jika tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. 2. Wara', menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat atau yang semenang-menang hukumnya. Ketiga, Zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu
yang lebih bermakna. Selanjutnya, qanaah, rela menerima dan rasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. 5. Sabar, menahan diri atau membatasi emosi, serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Dan yang terakhir, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini akan disimpulkan, yaitu iman menekankan pada segi keyakinan di dalam hati. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal, sedangkan Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.